Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyiduna wa maulana imamu al-anbiya wal mursalin wa sayyidu al-bashar wal khalaik wa sayyidu al-alamin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini di masjid di waktu fajar, semoga saat ini para malaikat menyaksikan kita. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Quran surat Al-Isra ayat 78. Di waktu fajar, yaitu menjelang subuh, dan kemudian ada yang dimaksud adalah al-fajru as-sadiq, fajar yang benar. Jadi fajar itu hadir, ya. Ada dua fajar, fajar kadzib hadir sekitar jam 3:30 atau jam 4 ya, ketika subuhnya 4:30 atau sekitar itu juga fajar. Namanya apa? Fajar kadzib. Dan kemudian hilang. Dan itu hanya ada di sebelah timur, kemudian ke barat, tidak menyeluruh, tidak terlalu terang. Sedangkan fajar shadiq sebagai penanda waktu subuh tiba, itu berada di timur, kemudian menyebar ke arah utara dan arah selatan, dan terus hadir sampai terbitnya matahari. Jadi saat ini kita berada di apa? Di waktu fajar sampai nanti apa? Terbit matahari. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita berharap para malaikat menyaksikan kita? Kenapa? Karena di akhir ayat menikah, ketika kita buka tafsirnya, inna qur'anal fajr, ini diantara sebuah kebaikan tingkat tinggi di waktu fajar menikah, yaitu salat, terutamanya salat subuh, ya. Dan kemudian adalah bersama Al-Quran, membacanya, ya, atau memahaminya, atau mungkin menghafalnya. Artinya juga kebaikan yang lain, termasuk istighfar. Ya, termasuk apa? Istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Demikian di antara amalan andalan di waktu fajar, yaitu memperbanyak apa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbagai kebaikan di waktu fajar itulah kebaikan yang tingkatannya tinggi. Maka Bapak Ibu ya, saran ya, ketika berinfak pun atau bersedekah pun di waktu fajar. Ngerti nggih? Yang punya m-banking, napa m-banking Pak? Yang saged niku lho, ngirim tanpa ke ATM, tanpa ke bank niku lho. Online napa niku? Adukuan. Mobile banking. Itu biasakan di waktu fajar. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ini adalah waktu yang sangat mulia, ikut menjadi saksi. Okay.
Wonten betul. Pura-pura ngoten. Apa ngeles? Ada malaikat ngeles, Pak. Ngeles. Apa ngeles? Ada malaikat yang enggak jujur. Nggak ada. Ya. Jadi malaikat itu kenapa kita butuh kesaksian dari malaikat, karena mereka itu pasti benar. Dan di sini Allah memberikan sebuah informasi, Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ini lebih agung lagi, Pak. Yang dimaksud mashhuda itu Allah sendiri yang menyaksikan. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi apa? Sekat batas. Jadi seakan jenengan berucap kalimat astaghfirullah, itu langsung Allah menyatakan kesaksiannya, menyaksikan. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kula panjenengan sami di waktu fajar hadir di tempat menika, dan sudah barang tentu ini adalah bagian dari yang memang biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para nabi, dan juga para umatnya, itu memang di waktu fajar, di waktu pagi, itulah merupakan waktu yang istilah TV ini apa Pak? Prime time, nah iklan paling mahal Pak. Tapi kenapa enggak di pagi hari ya? Biasanya maghrib sampai isya Pak. Jadi kalau jenengan mau nyewa TV 1 menit bisa 5 menit bisa berapa miliar itu Pak. Itu pas waktu orang tuh banyak menonton. Nah itu biasanya kapan? Maghrib sampai isya. Nah, prime time menurut Allah itu adalah di waktu fajar. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian di waktu fajar menikah, kenapa Allah menempatkan Al-Quran? Juga dimaknai menikah sholat. Ya, karena sesungguhnya Bapak Ibu, orang-orang yang memang hatinya itu adalah benar, hatinya salim, lah menikah perlu ditempatkan di hati, dipenuhi dengan berbagai kebenaran, utamanya apa? Al-Quran. Maka Bapak sekalian, setelah Allah menyatakan tentang mereka para nabi, sudah barang tentu imamnya para nabi, penutupnya para nabi, sinten Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian sudah barang tentu para nabilah mereka yang paling jujur. Paling apa? Jujur. Ya. Jadi imamu al-anbiya as-siddiqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kalau kita lihat di surat An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Apa berikutnya? Was-siddiqin. Jadi begitu tingginya as-sidqu, jujur. Itu sampai ditempatkan sebuah akhlak yang mulia kemudian disandingkan kepada mereka yang memilikinya itu setelah para nabi. Minan nabiyyin, apa berikutnya? Was-siddiqin. Jujur. Maka kemudian inilah yang menjadi juga sebuah sebuah dalil ya. Siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling jujur? Man huwa imamu as-siddiqin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinten? Abu Bakar. Sinten? Abu Bakar.
Ya. Maka dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Dan inilah poin penting di antara hal yang kita catat terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ngaten nggih. Itu bahkan ada berita yang kemudian disampaikan orang, ngaten nggih, orang kafir Quraisy tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Harapannya Abu Bakar menikah apa? Goyah. Apa jawabannya? Abu Bakar tidak mengatakan benar atau salah, tapi kalau itu dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya percaya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi begitu pentingnya kekuatan as-sidqu, jujur. Dan memang Bapak sekalian ya, kalau kita lihat ya tentang profil profil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau ini tidak meninggal dibunuh. Ngerti? Sedangkan Umar radhiyallahu anhu, sinten? Utsman radhiyallahu anhu, lanjut Ali radhiyallahu anhu, mereka para pemimpin menikah meninggal dibunuh. Tapi tetap saja Abu Bakar As-Siddiq menjadi apa? Yang terbaik. Karena Bapak-Ibu sekalian, karena kekuatan kejujuran pada diri sinten Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini ada kabar gembira Bapak-Ibu sekalian, ngaten. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan menikah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, nggih. Menikah diawali dengan kalimat alaikum. Jadi kalau Rasulullah mengatakan alaikum dan kemudian sebuah kebaikan, itu sangat sangat mendalam maknanya. Alaikum. Jadi sebuah apa? Perintah, sebuah taklimat dari Nabi Muhammad SAW. Alaikum. Maka ada assalamu alaikum. Bukan sekedar lakum, alaikum. Itu harapannya apa? Menjadi sebuah yang hadir di hati setelah keimanan, kan katanya di hati, dan kemudian lanjut menjadi karakter. Kan katanya. Maka Rasulullah ngendika alaikum bisidqi. Umatku, ya. Ini penting ya. Maka saya sampaikan pada kalian umatku, kita nggih. Alaikum apa? Bisidqi. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan busyra, kabar gembira. Kenapa? Kemudian Rasulullah ngendika, alaikum bisidqi fa, bukan buah apa? Pakai fa. Hurufnya apa? Fa. Kalau huruf fa itu seakan apa? Seakan sudah diberi, ngerti nggih? Jadi nggak ada jedanya, Pak. Jadi begitu jenengan menikah nopo, kita itu jujur, itu sudah diberi, Pak. Diberi apa? Alaikum bisidqi fa. Nama berikutnya, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jadi kalau jenengan ingin, kita ingin baik, Bapak sekalian, baik, tutur kata baik, mungkin perilaku baik, apapun kebaikan yang jenengan inginkan dan ingin jenengan langsung bisa mendapatkannya, itu awali dengan apa? Jujur. Nama Bapak Ibu, ini janji Rasulullah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa fa. Fa itu
Seakan nggak ada jedanya, langsung. Jadi langsung diberi kemudahan untuk apa? Melakukan kebaikan. Dalam berbagai hal. Dalam perdagangan, dalam relasi keluarga, kan ngaten nggih. Dalam napa malih? Dalam urusan pekerjaan di kantor dan sebagainya, maka ketika jenengan menempatkan jujur menika napa hadir di hati jenengan, itu langsung kebaikan itu dimudahkan sama Allah. Dan kemudian yang ketiga napa? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Surga. Dan kemudian Rasulullah mengatakan wa innar rajula la yasduq wa yataharra as-sidq. Jadi kejujuran menika memang by proses, Pak. Napa? Proses. Jadi nggak bisa kita pengen ujuk-ujuk kayak Abu Bakar, itu sakit, Pak. Sabar, proses. Dan perlu dirawat, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah as-sidqu itu ngendika di ayat 119 surat At-Taubah. Ini menarik Bapak Ibu sekalian karena Allah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman yang sifatnya khusus. Dan kemudian Allah perintahkan tentang takwa. Dan berikutnya Allah perintahkan untuk kita menjadi pejuang dalam sebuah komunitas yang menegakkan kejujuran. Rasakan dengan catat dan ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi memang sebuah fakta Bapak Ibu sekalian, umat Nabi Muhammad itu pasti ada komunitas yang mereka itu para pejuang menegakkan apa? Kejujuran. Bukan satu orang, dua orang, banyak Bapak Ibu sekalian. Masalahnya mau nggak kita bergabung dengan sebuah apa? Semangat menjadi pejuang kejujuran. Maka akhirnya kan ada di mana itu Pacitan itu ada masjid Pak. Namanya apa? Kantin. Mungkin di sini ada itu kejujuran. Ini silahkan saja. Ini kan semuanya proses, Bapak sekalian. Silahkan. Ya. Dan bahkan jangan catat malih surat tadi At-Taubah ngaten nggih 119, kemudian surat Al-Anfal ayat 70 pada zaman Nabi Muhammad kan wonten nggih. Setelah perang Badar itu kan ada tawanan, Pak. Napa? Tawanan. Tawanan itu kadang-kadang sama Nabi Muhammad itu dikasih banyak kemudahan, Pak. Iso ngajari maca, udah kamu bebas. Dan kamu punya apa? Punya ilmu, ajari anak-anak sahabat. Setelah itu kamu sudah nggak jadi tawanan, bebas. Saya punya uang, silakan berinfak, bebas. Sampai Allah perintahkan. Ya ayuhan nabi, kul liman surat At-Taubah tentang Al-Asra. Allah ngendika iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Nah, ini yang pertama Bapak sekalian. Jadi yang dimaksud jujur menika yang pertama adalah as-sidqu ma'allah. Niat kita napa? Jujur. Jadi terkait sebuah niat itu kan suasana hati yang pertama, Pak. Ngerti nggih? Suasana hati yang pertama. Jujurlah kepada Allah. Kan ngerti. Sudah barang tentu meniatkan sesuatu kepada Allah harus benar. Kata dengan Bapak Ibu sekalian. Nggih mboten? Nggih. Jadi ketika jenengan saat setelah ini punya keinginan, niatkan, ya Allah, di hati dulu matanya. Setelah itu apa? Ekspresinya apa diantaranya? Ucapkan apa? Bismillah. Untuk penguatan diantaranya.
Bismillah menika pembuktian jujur saya kepada Allah. Ya Allah, saya ingin melakukan ini semata ikhlas karenamu. Ya Allah, saya melakukan ini tidak mungkin bisa kecuali nanti kamu tolong. Ya Allah, yang saya lakukan, ya Allah, saat engkau tolong pasti akan banyak nilai manfaatnya. Kan ngaten. Di antara muatan apa? Bismillah. Lah menika para tawanan, Bapak Ibu sekalian, kan kadang repot Pak, tawanan mungkin nggak terlalu kenal juga, kan ngaten nggih. Bisa jadi yang diomongkan, yang diberikan itu hanya sekedar apa? Bujukan. Tapi tetap Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad untuk berpositif, berprasangka yang apa? Positif. Wahai tawanan, kan ngaten nggih gampang belum? Kalau kamu jujur tentang apa yang kamu lakukan dan aku bebaskan kalian, maka kalian akan mendapatkan tambahan yang banyak dari Allah. Nah, itu luar biasa. Jadi ketika hati kita itu apa Bapak sekalian, jujur kepada Allah, itu Bapak sekalian akan dimudahkan untuk banyak melakukan apa? Kebaikan. Jadi yang pertama apa? As-sidqu fin niyyah. Ngaten nggih? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mereka saged dipun baca di surat As-Saff. Ini surat As-Saff, Bapak Ibu sekalian, itu di antara surat juga yang dimulai dengan subhana, tapi bukan subhanalladzi, tapi sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu dimulai dengan demikian. Apa berikutnya? Allah kembali memanggil orang-orang yang beriman di ayat yang kedua dan yang ketiga. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lah berikutnya Bapak Ibu sekalian, kejujuran yang ada pada niat dan kebaikan dalam hati kita itu kan perlu kita nyatakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kedua. Dia menunjukkan apa? As-sidqu fil qaul. Ngerti ya? Jadi mari Bapak Ibu kita membiasakan. Contoh kalau biasa tentang matematik nih. Pak Agus, masjid menika pinten luas apa lebarnya dari selatan ke sini. Pinten Pak Agus? 13 meter. Contoh ngerti nih. Jadi namanya jujur itu diawali dengan benar Pak. Ini omongannya bagus benar nggak? Ada yang bawa meteran, dimeteri. Ternyata 15 meter. Pak Agus salah Pak Agus. Nah, berarti yang benar berapa? 15 meter. Jadi biasakan informasi yang sifatnya empiris, sifatnya apa? Fakta. Itu biasakan disampaikan. Betul loh. Termasuk hari ini nanti selesai jam berapa Pak Agus? 5.30 ya. Setengah 6. Bapak sekalian. Jadi Allah ngendika kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi saya sampaikan sesuatu yang baik. Ini pernah ada yang nanya. Kalau jenengan itu ditawari. Karena sekarang kadang ya suka gosip atau apa. Kenapa kita itu sebaiknya menyampaikan tentang diri saudara kita tentang kebaikan, Pak? Meskipun sosok enggak benar tentang kebaikan, namanya sana itu. Jadi kalau jenengan lihat wajah saudara jenengan, itu yang pertama itu kebaikan, Pak. Kenapa, Pak? Bu. Atau jenengan balik. Pokoknya aku ndelok wong kuwi sing tak delokke mesti eleke. Sosok bisa ditambah itu dikurangi. Kenapa, Pak? Ada sebuah hal yang filosofis gitu. Ketika seseorang itu yang diinginkan sebuah kebaikan, itu sesungguhnya ketika yang dilihat orang dari saudaranya atau orang lain, itu kebaikan, Pak. Sesungguhnya itu cerminan dirinya. Dan kemudian akan dimudahkan untuk cepat segera bisa melakukan apa? Kebaikan. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu melihat apapun, bahkan Pak, ketika jenengan melihat kuda, sing mbok delok eleke, Pak. Kira-kira yang gampang kita berbuat apa? Jadi ketika jenengan melihat
Bukan manusia saja Pak ya. Melihat apapun itu apa? Jenengan pokoknya apik gitu. Didelok apike sih Pak. Karena Nabi kita Muhammad SAW ini pertanyaan, ya. Bahkan ada sebuah penelitian di sebuah negara Pak. Kenapa negara ini bahagia Pak penduduknya? Ini saya ingat dua, ada tiga sebenarnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ternyata masyarakat di negara ini, kalau nggak seluruh Finlandia, itu yang dikedepankan kejujuran Pak. Jadi kalau dompet itu nyeblok itu kembali utuh. Dikembalikan siapa? Nah, itu. Meskipun nggak ada CCTV. Nah, itu ternyata apa? Ketika dikedepankan apa? Suasana jujur, itu ternyata ini cepat membuat orang bahagia. Nah, apa yang kedua Pak? Ini penting ya. Ini hiburan kepada teman-teman yang kadang-kadang apa namanya introvert. Introvert itu apa? Nggak suka bergaul dengan orang Pak. Nonton. Tapi ada berita ya. Jenengan itu nopo seneng dengan bunga-bunga, dengan pohon. Nah, ternyata Bapak sekalian, suasana bahagia itu juga ketika kita itu meluangkan waktu bersama alam selain manusia Pak. Nah, luangkan meskipun hanya 5 menit, 10 menit. Delok iwa untuk kayak guyang-guyung senang kata. Itu cepat bisa bahagia. Dan saya coba tarik dalilnya. Anda bisa lihat Al-Anbiya surat ayat 107 ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu juga menyapa selain manusia, Pak. Ngerti nggih? Maka jenengan yang punya napa? Suka bunga, suka napa malih, Pak? Kucing itu ada hiburan yang ngerti. Tapi justru suwi, mosok 10 jam bersama kucing gitu. Oke. Jadi ternyata itu cepat hadir suasana bahagia. Kadang-kadang kita perlu ada waktu bukan bersama manusia, Pak. Ngerti nggih? Among gitu-gitu. Mau di dekat danau, mau mancing dan lain sebagainya. Jadi yang kedua as-sidqu bil qaul, kita biasakan jujur dengan apa yang kita katakan. Dan yang ketiga as-sidqu bil amal. Gitu kan apa? Aktivitas kita. Jujur ya dalam kita bekerja. Itu insya Allah di suasana kerja organisasi kita nyaman semuanya Pak. Tapi kalau selalu hadir kedustaan Pak, wah repot Pak. Nah yang terakhir apa Pak? Ini yang cukup tinggi ya. Gimana kok as-sidqu fil ahwal. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, pada diri saya jujur. Ya. Ketika ada suasana memang sangat menyakitkan pada diri saya, tetap saya jujur. Ngerti nggih? Ini adalah ujian kan ngerti nggih? Jujur kembali pada Allah. Ketika suasana sukacita nggih tetap napa? Jujur. Ini keadaan. Ngerti Bapak sekalian nggih? Semoga Bapak sekalian mari berlatih bisa segera bahagia dengan apa? Selalu kita hadirkan suasana jujur dan suasana kita bersama saudara kita dan juga alam semesta menikah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Ya Allah, kami yakin ya Allah apa yang disampaikan Rasulullah adalah sebuah kebenaran. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan alaikum bisidq. Umatku, jujurlah. Dan kemudian Rasul menyatakan fa innas sidqa yahdi ilal bir. Dan sesungguhnya kejujuran itu akan memudahkan untuk bisa melakukan sebuah kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya berbagai kebaikan-kebaikan itu dari pondasi kejujuran adalah akan menghantarkan ke surga. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna jannataka al-firdaus al-a'la.